Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia analis tentang hubungan struktur aktivitas obat. Di sini terdapat definisi aktivitas obat. Aktivitas obat adalah proses-proses kimia yang kompleks mulai saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Selanjutnya, 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat, yaitu pertama, fase farmasetik, meliputi proses pabrikasi, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pemecahan, bentuk sediaan, dan pelarutnya obat aktif. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk dapat diabsorpsi ke tubuh. Kemudian fase farmakokinetik meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau ADME. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran atau target reseptor sehingga dapat menimbulkan respons biologis. Kemudian farmakodinamik, fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini berperan dalam timbulnya respons biologis obat. Kemudian proses masuknya obat bebas ke pembuluh darah. Pertama, obat disimpan dalam depo jaringan. Kedua, obat terikat oleh protein plasma terutama albumin. Ketiga, obat aktif yang dalam bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel khas dan menimbulkan respons biologis. Keempat, obat mengalami metabolisme dengan beberapa jalur kemungkinan, yaitu obat yang mula-mula tidak aktif setelah mengalami metabolisme akan menghasilkan senyawa aktif, kemudian berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respons biologis atau bioaktivasi. Keenam, obat aktif akan dimetabolisis menjadi metabolit yang lebih polar dan tidak aktif, kemudian dieskresikan atau bionaktivasi. Ketujuh, obat aktif akan dimetabolisis menghasilkan metabolit yang bersifat toksik atau biotoksifikasi. Terakhir, obat dalam bentuk bebas langsung dieskresikan. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA, bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, dan lebih ekonomis. Sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi. Di situ terdapat gambar. Selanjutnya, sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Contohnya, besi termasuk logam yang paling mudah bereaksi dengan oksigen sehingga mudah berkarat. Berkarat merupakan salah satu sifat kimia dari zat. Selanjutnya, ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR untuk menimbulkan aktivitas biologis. Pada umumnya, obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Selanjutnya, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi.
Sebagian bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terinisasinya dapat memberikan efek biologis. Contohnya fenobarbital, turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah. Bentuk tidak terionisasi dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernapasan. Hubungan antara PKA dengan traksi obat tradisional terionisasi dan yang tidak terionisasi dari obat yang bersifat asam dan basa lemah dinyatakan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Gambarnya seperti di bawah ini. Kemudian persen perhitungan bentuk tak terionisasi dan terionisasi fenobarbital pada berbagai macam pH seperti gambar di atas. Kemudian perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Terakhir, pada obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah besar, bentuk tak terionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologisnya semakin menurun. Pada obat yang bersifat basa dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah kecil. Bentuk tak terionisasinya semakin besar sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktivitas biologisnya semakin meningkat. Gambar di samping menunjukkan hubungan perubahan pH dan aktivitas biologis asam dan basa lemah. Bisa dilihat di slide. Selanjutnya, penemuan obat. Penemuan obat adalah sebuah usaha yang diarahkan pada suatu target biologis yang telah diketahui berperan penting dalam perkembangan penyakit atau dimulai dari suatu molekul dengan aktivitas biologis yang menarik. Kemudian lead discovery, identifikasi suatu senyawa yang mempunyai aktivitas biologis spesifik. Selanjutnya lead optimization, aktivitas dan sifat suatu senyawa diuji, kemudian molekul baru dirancang dan disintesis untuk mendapatkan aktivitas atau sifat yang diinginkan. Masih lanjutannya, penemuan obat. Yang pertama, pendekatan untuk lead discovery. Kedua, serendipity atau luck atau kemudian screening, chemical modification, dan rasional. Yang pertama, serendipity, ketidaksengajaan. 1928 Fleming mempelajari Staphylococcus, tapi terjadi kontaminasi di plate oleh jamur. Diamati bahwa di area yang terkontaminasi jamur mengalami lisis. Jamur memproduksi senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri penisilin. Yang kedua, screening, pengujian acak aktivitas biologi. Sejumlah besar senyawa menghasilkan lead. Saat ini sudah berkembang inovasi untuk sintesis banyak senyawa sekaligus, kombinatorial sintesis, dan pengujian terhadap banyak target, high throughput screening. Contohnya, prontosil berasal dari zat warna yang menunjukkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, chemical modification, metode tradisional. Suatu senyawa analog dari senyawa aktif yang sudah diketahui disintesis dengan modifikasi minor, menghasilkan peningkatan aktivitas biologi. Kemudian keuntungan dan keterbatasan.
mendapatkan senyawa yang sangat mirip dengan senyawa asal. Yang keempat, rasional drug desimetidine atau Tagamet, dimulai dari target biologis yang sudah valid dan berakhir dengan obatnya secara optimal berinteraksi dengan target dan memicu aktivitas biologis yang diinginkan. Kemudian masalah, vitamin memicu sekresi asam lambung. Itulah hasil paparan yang saya sampaikan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.